Sesudah itu Yesus sendiri dengan para murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak membinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Luar biasa, saudara. Jadi kita melihat di sini peristiwa daripada yang ajaib kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah berulang-ulang menyampaikan itu kepada murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Dia udah ngomong, saya akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka tetap juga belum percaya. Mereka belum juga yakin apa yang dikatakan Tuhan. Makanya kita melihat di sini, pagi-pagi kita melihat dikatakan di dalam Markus pasal 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat, karena kalau Sabat itu kan kalau orang Yahudi masih sampai hari ini Sabatnya itu hari Sabtu. Ya. Jadi setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi memang tradisi orang Yahudi itu biasanya kalau datang ke kubur membawa rempah-rempah untuk supaya harumlah itu kuburannya. Karena kuburan orang Yahudi bukan seperti kuburan kita yang kuburannya ke tanah. Kuburan mereka itu adalah ada yang dibuat di batu, di gua seperti itu. Jadi mereka akan merempah-rempahi itu. Karena mereka masih hidup di dalam kebiasaan mereka yang lama. Mereka masih melakukan tradisi mereka. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, jangan lagi kita hidup dengan kebiasaan yang lama. Kita melihat di sini. Ayat yang kedua, dan pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu jam berapa sih? Coba dulu kita berargumentasi. Itu kira-kira itu jam-jam berapa itu? Ada yang bilang jam 4, ada yang bilang jam 5, ada Dewi bilang jam 2, gitu ya kan? Jadi masih gelap lah. Kalau itu terserah saudara lah berpikir mau jam 4, mau jam 3, ya kan? Tapi itu masih gelap. Kalau ibu Tambunan jam 3 keluar rumah, pasti tetangga akan gosipin. Ada apa ini ya? Ini oma-oma ganjen banget. Jam 3 pagi udah jalan-jalan ke kubur. Dia belum tahu lah ke kuburan atau kemana. Gitu kan? Ini pagi-pagi benar. Masih gelap, ini wanita loh. Bukan pria yang keluar pagi-pagi. Ini wanita. Kalau sekarang kan yang gelap-gelap itu pulang kan udah tahu lah saudara siapa itu. Ya. Ini saudaraku kalau pakai logika atau wanita lah biasanya kan takut ya kalau masih pagi-pagi begini ya kan pergi keluar. Tapi karena mereka terdorong hati mereka memang dari sisi positifnya ada juga lah mereka mungkin karena mencintai Tuhan. Tapi mencintai Tuhan yang salah. Banyak juga sekarang ini rajin ke gereja tanpa dengan pengertian yang benar kepada Tuhan. Banyak orang mengasihi Tuhan, tapi bukan seperti yang Tuhan mau. Banyak orang mengasihi Tuhannya, sampai juga dia membunuh, sampai dia bunuh diri dilakukannya. Itu salah nggak? Salah. Mau ketemu Tuhan katanya harus bom dulu, mati, dor. Iya kan? Jadi kita itu mengasihi Tuhan, biarlah kita mengasihi Tuhan seperti yang dituntun oleh Roh Kudus. Amen. Kita melihat di sini pagi-pagi benar, mungkin jam 3, jam 4 atau jam 5 lah. Itu masih gelap, belum matahari terbit saudaraku, mereka udah pergi ke kubur. Kalau sekarang lah, masih ada nggak berani pergi jam 4 pagi ke kuburan? Kalau dulu saya mau jam 5 pagi ke kuburan untuk ngejar kue kalau Paskah. Nah, karena di kampung saya dulu gitu, ya ada kue banyak dibagi di kuburan. Habis ibadah, dapat itu. Jadi saya udah bilang sama mama saya, "Ma, nanti harus bangunin ya sampai kita itu begadang untuk menunggu momennya Paskah itu." Jadi kalau di kampung itu Paskah itu adalah hal yang seru lah gitu ya di zaman saya waktu itu. Ya, dengan teman-teman sampai begadang nungguin sampai pagi. Baru kita rame-rame ke kuburan. Ya. Itu pun dipilih kuburannya harus kuburan Sintua. Kalau kuburan nggak Sintua nggak boleh, ntar itu mayatnya bangkit. Ya.
Jadi harus di kuburan situ. Bukan saudara, itu cuma candaan saya aja. Ya, itu ibadah loh di kuburan. Datanglah orang ke kuburan karena tidak ada pengertian. Makanya sekarang kalau nggak salah itu udah nggak dilakukan lagi katanya. Jadi sekarang mereka ibadahnya di gereja aja. Ya sebenarnya ngapain sih harus ke kuburan untuk ibadah? Karena ibadah untuk orang mati atau untuk orang hidup? Ibadah untuk orang mati atau untuk orang hidup? Hidup. Untuk orang hidup. Untuk orang hidup, saudara. Ya. Jadi kita melihat di sini peristiwa yang ajaib di kebangkitan Tuhan Yesus ini, ada hal-hal yang luar biasa, saudaraku, lewat kebangkitannya ini. Mari kita nikmati, mari kita terima keajaiban-keajaiban lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Poin yang pertama, saya melihat itu di ayat yang ketiga dan 4 dan 5. Inilah satu keajaiban yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mengapa mereka ngomong begitu? Di ayat yang keempat penjelasannya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat kecil. Sangat besar. Itu sudah terguling. Jadi saya simpulkan peristiwa yang ajaib daripada kebangkitan Tuhan Yesus, batu yang besar itu terguling. Apa artinya ini? Batu yang begitu besar itu terguling. Saya simpulkan batu besar yang terguling ini artinya yang mustahil bagi manusia, yang tidak mungkin bagi manusia, yang tidak masuk akal bagi manusia, yang tidak bisa diterima oleh pikiran manusia. Seperti wanita ini, apalah daya mereka, apalah kekuatan wanita untuk menggulingkan batu yang besar itu, mereka nggak mampu. Tapi tetap aja mereka pergi ke kubur itu. Memang dari sisi positifnya kita melihat ada satu kerinduan mereka, ada satu hati mereka juga yang mencintai Tuhan. Sebenarnya mereka nggak ada daya. Mereka tahu kok itu pintu kubur itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Tapi mereka tetap pergi. Sehingga mereka ngomong sama yang lain, gimana nanti kita mau masuk? Itu kan pintunya itu, batunya itu kan besar sekali. Gimana kita mau masuk? Jadi ada keajaiban pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Apa yang terjadi? Batu yang begitu besar itu terguling. Artinya kehidupan kita ini sekarang ini yang mungkin gak ada artinya, mungkin kehidupan kita yang gak mungkin lah, udah beginilah nasib, ya nasib, ya nasib. Ya beginilah kehidupanku. Ya aku juga anak yatim piatu. Aku juga beginilah keadaanku. Ya beginilah kan statusku 2021 ini. Ya tidak mungkin lah. Tapi saudara, poin yang pertama, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, yang tidak mungkin akan mungkin kita alami. Karena dia sudah menggulingkan batu itu. Dia sudah menggulingkan apapun yang menjadi pergumulan hidupmu. Kalau mau juga dikalahkannya. Kalau kematian juga dikalahkannya. Kehidupan kita juga saat ini yang bermasalah. Ada pergumulan-pergumulan, ada tantangan, ada penyakit, apa saja pun itu pun akan Tuhan bisa gulingkan. Kalau kita tetap percaya, tetaplah bertekun. Hari ini doamu gak dijawab, berdoalah besok. Besok gak dijawab, berdoa lagi besok lagi. Minggu ini gak dijawab, berdoa lagi minggu depan. Minggu depan gak berdoa lagi minggu depan. Bulan ini gak jawab, berdoa lagi sampai bulan depan. Saya percaya batu yang besar itu, pergumulan-pergumulan itu akan tergulingkan. Karena ada di situ Tuhan Yesus. Amin. Yang berkuasa menggulingkannya. Apa saat ini? Pekerjaan, ekonomi, mengenai cerita hidup, mengenai apa saja. Jadi kita melihat di ayat yang ketiga itu, batu besar itu adalah masalah kita, tantangan kita, pergumulan kita, beban berat kita, penyakit kita, penderitaan kita. Itu batu besar buat kita. Buat wanita itu batu besar mereka itu pintu kubur itu. Tapi ternyata yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan itu ternyata sudah terguling. Dan batu itu tidak lagi menutupi pintu itu. Pintu apa sekarang yang tertutup dalam hidup kita? Pekerjaanku dari tahun ke tahun begini saja. Gaji gak naik-naik, dipotong lagi pandemi. Aduh gimana lah ini? Masa saya berdoa supaya pimpinan saya mati, supaya saya baru bisa naik?
Itu kan dosalah sebagai doa pelayan seperti itu. Ya. Tapi saudaraku, mau apapun sekarang pintu yang masih menutupi batu besar itu, tapi kau percaya Tuhan Yesus bangkit, batu yang besar itu pasti akan digulingkan. Amin. Tinggal kita bertekun. Bertekun gak kita? Maka pintu itu akan diselesaikan. Jadi sebesar apapun batu yang menutupi kehidupanmu, sebesar apapun pintu batu yang menutupi 2021 di bulan 4 ini, mari percaya, suatu saat itu akan terguling. Itu akan terguling, saudaraku. Ayat yang kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Saya dapatkan begini loh, 2021 ini akan ada pelayanan malaikat yang sangat dahsyat buat anak-anak Tuhan. Amin. Buat anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Mengapa saya katakan begitu? Ya. Jadi pada waktu pintu itu terbuka, batu itu terbuka, apakah mereka dibiarkan Tuhan menjadi takut dan cemas? Enggak dibiarkan. Mengapa harus ada di situ malaikat yang nungguin? Itu anak muda itu di situ yang ditulis itu bukan sekedar anak muda manusia. Itu adalah malaikat. Mengapa pada waktu Tuhan Yesus bangkit, mengapa itu malaikat juga gak naik ke surga? Mengapa dia ada di dalam kubur itu? Untuk apa dia ada di situ? Supaya dia memberikan peneguhan kepada wanita ini, kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Jadi sebelum 2021 ini, saya percaya kita akan melihat pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang dari besi, pintu-pintu yang dari tembaga, pintu-pintu yang dari batu kayaknya nggak mungkin bisa lagi terbuka. Tapi ini akan terbuka di 2021 ini. Pada waktu saudara bertekun, pada waktu saudara setia, saudara akan menerima pelayanan malaikat yang luar biasa. Karena malaikat itu adalah pesuruh kita. Malaikat itu adalah pembantu kita. Kalau bahasa dunianya, kalau saya pinjam bahasa dunia, itu adalah pembantu kita. Jadi asisten kita. Kita lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat mereka nggak mempunyai darah. Mereka tidak mempunyai daging dan tubuh. Mereka itu tidak ditebus Yesus. Mereka itu diciptakan dari api. Tapi kita yang ditebus dengan darahnya sendiri. Kita yang lebih terhormat. Makanya malaikat itu, saudaraku, adalah pesuruh kita. Jadi setiap orang percaya punya malaikat masing-masing. Cuma malaikat kita itu kerdil, dia tidak bertumbuh, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena saudara tidak pernah memerintahkan dia, karena saudara tidak pernah ngomong sama dia, saudara tidak pernah menyuruh dia, malaikat engkau menjagaiku, malaikat aku mau pergi, malaikat aku mau ketemu dengan seseorang, malaikat tuntun aku, malaikat lindungi aku, karena saudara nggak pernah pakai. Makanya malaikatnya itu terus dia dari zaman ke zaman. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena malaikat itu dia bisa bekerja pada waktu diperintahkan orang-orang percaya. Pada waktu dia disuruh oleh orang-orang percaya. Kita melihat di sini. Di ayat yang kelima saya disingkapkan Tuhan itu. 2021 akan ada banyak pelayanan malaikat yang begitu dahsyat, luar biasa buat anak-anak Tuhan. Mungkin engkau saat ini lagi melamar, perintahkan malaikat. Saya sekarang ini berdoa tiap hari selalu memperkatakan, malaikat turun saat ini. Engkau mengerjakan apa yang kami inginkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat saudaraku mengenai kejadian ini sekarang ini, ya kegelapan ini. Tapi ada janji Tuhan. Seperti bangsa Israel, setelah mereka keluar dari Mesir, setelah mereka mengalami tulah itu, 10 tulah yang mereka alami. Mereka apakah dibiarkan Tuhan menderita? Apakah dibiarkan Tuhan mereka tidak membawa bekal waktu mereka di padang gurun? Mereka sebenarnya menjara begitu banyak berkat Tuhan. Mereka membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan dikatakan di Alkitab ditulis, itu orang Mesir bermurah hati sampai memberikan emasnya, sampai memberikan hartanya kepada mereka. Jadi saya percaya di balik pandemi ini, anak-anak Tuhan sedang dibawa Tuhan kepada dimensi yang luar biasa. Anak-anak Tuhan akan dipromosikan Tuhan, akan dipakai Tuhan, diberkati luar biasa. Yesaya 60 ayat 5 yang bisa dibaca oleh hambanya Kak Reni. Ini yang saya dapatkan. Kita akan mengalami kelimpahan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Tuhan membiarkan kita kelaparan. Tapi ini janji Tuhan, Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 5.
Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Amin. Sampai di situ. Dikatakan pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Kapan kita akan heran? Apakah nanti kalau di surga baru kita heran? Tidak. Di bumi ini. Engkau akan tercengang dan akan besar hati, sebab kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini akan terjadi buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, buat orang-orang yang mencintai Tuhan. Ini akan terjadi. Apa yang kau rindukan, kelimpahan apa sekarang ini? Saudaraku, berkat itu bukan cuma selalu duit, tapi di dalam segala hal kita akan dilimpahi, kita akan diberi berkat. Ini satu perkataan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan pada waktu ini. Ini akan terjadi. Ayat yang ke-6, Kak. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Yesaya 60 ayat 6. Yesaya 60 ayat yang ke-6. Ya. Yesaya 60 ayat yang ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat yang ke-7, yang terakhir. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Di akhir zaman, rumah Tuhan itu akan dibuat menjadi luar biasa. Justru Tuhan persiapkan sekarang orang-orang fasik, orang-orang kafir kalau menurut Alkitab, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Tuhan persiapkan mereka untuk mengumpulkan hartanya, untuk memberikan hartanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi sekarang ini, saudaraku, hari-hari ini ke depan akan terjadi perpindahan. Harta-harta orang fasik akan pindah kepada anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu benar terjadi loh. Saya dengar banyak kesaksian. Ada yang bilang, pakailah rumahku ini. Padahal dia dulu berjuang dia untuk sampai di masa mudanya. Tapi pada waktu di masa tuanya, dia bilang orang fasik ini yang gak mengenal Tuhan, pakailah ini, hartaku ini. Ini sedang terjadi saat ini buat anak-anak Tuhan. Jadi saat ini, saudaraku, mari kita tetap percaya lewat kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu terjadi. Kalau di surga nggak perlu lagi kita yang tidak mungkin, tidak perlu lagi. Nanti kerajaan 1000 tahun itu, ya, sebelum Yerusalem baru itu kan kerajaan 1000 tahun damai itu kan ada di bumi ini loh. Di bumi ini, pemerintahannya di bumi ini. Di bumi ini kerajaan 1000 tahun damai itu, saudara. Jadi ini poin yang pertama, peristiwa daripada yang ajaib kebangkitan Yesus. Yang kedua, kita melihat peristiwa yang ajaib dengan kebangkitan Yesus di ayat yang ke-6. Kita kembali kepada Markus pasal 16. Ayat yang ke-6 saya bacakan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jadi malaikat itu memberikan lagi konfirmasi, menyampaikan lagi satu peneguhan kepada mereka bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Tidak ada rekayasa, tidak ada kebohongan, tidak ada saudaraku tipu-tipu. Benar-benar bahwa Yesus itu adalah bangkit. Jadi kita juga, kalau Yesus bangkit, mengapa kita masih takut? Mengapa kita masih cemas? Jadi poin yang kedua saya simpulkan di sini, ketakutan tidak menguasai orang yang percaya. Lewat kebangkitan Yesus, tidak ada lagi ketakutan yang menguasai kita. Karena ketakutan itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Yesus sampai pecah pembuluh darahnya. Pada waktu dia di Taman Getsemane, darahnya itu tercurah sampai ke tanah, saudara. Itu adalah ketakutan yang luar biasa. Sampai pecah pembuluh darahnya. Ini sangat mengerikan sekali. Jadi ketakutan tidak perlu lagi menguasai hidup kita. Kita boleh takut. Siapa di sini setelah dia mengenal Yesus tidak ada lagi takut? Angkat tangan. Biar kita berangkatkan dia duluan ke surga. Saya pun masih takut.
Kita juga bisa takut, siapapun kita bisa takut. Tapi jangan ketakutan itu menguasai kita. Kita boleh takut pada waktu anak kita sakit, kita akan takut. Pada waktu istri kita sakit, aduh udah parah sakitnya, kita takut. Kita lihat juga kita lagi di PHK nggak kerja, takut juga makan apa besok. Pasti akan ada ketakutan. Tapi ketakutan tidak boleh lagi menguasai kita. Apa masalahmu saat ini? Uangmu lagi nggak dibayar-bayar utang sampai dia udah 3 tahun nggak bayar utang. 3 kali pasca. Iya 3 kali pasca. Sampai bajunya itu belum diganti-ganti, tetap masih itu. Ya, apa ketakutan kita? Tapi ketakutan itu tidak lagi menguasai orang percaya, karena Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan ketakutan itu semua. Jadi lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ketakutan intimidasi saudaraku sudah dihancurkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi jangan lagi takut. Malaikat itu sudah meneguhkan, jangan takut. Hai engkau wanita-wanita, katanya pada waktu wanita itu masuk ke dalam kuburan itu, jangan takut. Dia sudah bangkit. Amin. Jadi kita pun harus bangkit. Imanmu selama ini udah memble, udah takut, udah gak ada lagi doanya. Siapa di sini udah gak ada doa lagi? Udah Pak, aku udah putus asa, berdoa pun aku gak ada lagi, cuma doa makan aja. Itu pun kalau ingat. Oh Tuhan, ampunilah mereka, berilah mereka bertawatan. Ya. Jadi mulai sekarang ini, mari bertekun terus supaya Tuhan itu mengingat kita, supaya Tuhan itu teringat dengan kita. Gini loh. Jadi kalau orang terbiasa itu doa jam 4 pagi atau jam 5 atau jam 7, ya, Tuhan itu tahu loh, nanti jam 7 pasti datang ini di hadapan. Ini nih, tiur ini, sekalipun si tiur udah ada di sini, si tiur ini pasti nanti jam 5 ini sudah ada ini berlutut. Jadi Tuhan itu tahu siapa kita sesungguhnya, kelemahan kita, ketakutan kita. Tapi saya percaya kalau saudara-saudaraku saat ini sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, saudara akan terus datang kepada Dia. Mainkan musiknya, Yesaya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Apapun masalah, selalu dia berkata, ku pandang wajah-Mu. Jangan dompet suami yang dipandang-pandang. Bisa aja disembunyikan di kamar sebelah, gak ketahuan. Tapi pandanglah kepada wajahnya Tuhan. Amin. Amin. Seperti Jesse sama Sam sekarang. Terpesona, aku terpesona. Jadi tiap hari kita terpesona hanya kepada Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Jadi tiap hari terpesona, aku terpesona. Terpesona sama Tuhan lah. Jangan terpesona kepada dunia ini, akan kecewa. Bahasa kerennya itu 2021. Kecewa maksudnya. Akan kecewa. Jadi kalau kau terus terpesona kepada harta orang, terpesona kepada apa yang ada dalam dunia ini, kita akan kecewa. Tapi mari sekarang, tiap hari kau berkata, aku terpesona hanya kepadamu saja Tuhan. Karena Engkau yang sanggup menolong aku. Aku mau hanya terpesona kepadamu saja. Kau saudara tiap hari akan dapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Yang terakhir, biar kita selesaikan. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendalai kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Jadi saudaraku, mereka pada waktu dengar berita itu, mereka bilang ini. Dan dibilang Maria, Yakobus, Maria Magdalena bilang begini, aku udah capek malaikat. Pagi-pagi udah tidur, kita di sini duduk dulu deh, makan ini lampet ini, di sini aja duduk lah. Karena Ibu Tamburan udah bawa lampet nih pasca ini. Udah kita ini dulu lah, kita di sini dulu duduk.
Yaudah, nggak usah pergi lah, nanti aja lah. Mereka itu dikatakan, memang gak dicatat umurnya si Maria Magdalena, Maria Yakobus, tapi saya percaya, saya tidak tahu apa umur mereka berapa. Tapi mencatat pada waktu mereka dengar kabar dari malaikat itu, dia sudah bangkit, pergilah sampaikanlah kepada murid-murid. Mereka itu berleha-leha enggak? Mereka langsung berlari. Mereka langsung pergi meninggalkan kubur itu. Kubur itu berbicara kematian. Kubur itu berbicara keputusasaan. Kubur itu berbicara masa lalu. Kubur itu berbicara hal-hal yang berat. Kubur itu berbicara persoalan. Harus tinggalkan kubur itu. Mereka berlari. Tidak mereka berleha. Tunggu dululah, duduk dululah, ngopi dululah. Kita kebetulan nih bawa kopi juga ke kuburan. Minum kopi lah duduk kuburan ini. Enggak. Mereka pada waktu mereka mendengarkan itu, malaikat bilang, dia sudah bangkit. Pergi beritakan kepada murid-murid. Pergi beritakan kepada yang lain. Mereka langsung berlari. Artinya kita juga, kalau kita, saudaraku, sudah dengar firman Tuhan, berlarilah, tinggalkanlah semua kelemahan itu. Tinggalkanlah semua sakit itu. Tinggalkanlah kebencian. Tinggalkanlah amarah itu. Tinggalkanlah yang selalu berkata negatif itu. Nggak bisa lah. Udah matilah, tinggal 2 minggu lagi lah. Udah jatuh tempo lah. Jadi mulai sekarang ini, mari bangkit. Lewat kebangkitan Yesus itu, kita melihat di sini dikatakan, mereka pergi dan berlari, saudaraku, dan meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka ada satu kegetar dia yang, Tuhan kami bangkit, Tuhan kami hidup. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut mereka kebingungan, karena mereka nggak mengerti kebenaran firman. Mereka ada ketakutan juga. Takut juga mereka. Udah bangkit. Mana ada pernah orang bangkit? Karena logika mereka itu Tuhan Yesus hanya nabi. Tapi kita melihat di ayat selanjutnya. Dengan sikap mereka menyampaikan semuanya pesan itu kepada Petrus. Ya, mereka sampaikan kepada Petrus, teman-teman yang lain. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak binasa tentang keselamatan yang kekal itu. Kesimpulan poin yang ketiga, peristiwa yang ajaib dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah semua orang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Jadi saudaraku, kesimpulan poin yang ketiga ini, mari kita memberitakan keselamatan itu. Beritakanlah. Buatlah itu di Facebookmu. Jangan selalu kau ceritakan di Facebookmu cerita apa sajalah, tapi buatlah di situ cerita mengenai Yesus. Ya, saya adalah orang Amerika, dia tentara Amerika, hubungi saya. Nggak tahu lah penipu atau apalah ya, tapi untuk sementara ini saya lihat komunikasinya masih baik dengan saya. Dia seorang tentara Amerika, dia bilang begini, aku melihatlah Facebookmu, aku tertariklah dengan kalimat-kalimat yang kau tulis di sana, dan aku sukalah mengenai negaramu. Jadi kita sering-sering komunikasi, gitu ya. Dari manalah dia kalau benar ini, ya? Begitu canggihnya sekarang ini ya. Jadi siapapun bisa baca Facebook kita, bisa baca Instagram kita, bisa lihat. Jadi kalau kita ceritakan di situ yang tidak membangun, orang juga akan baca juga, tapi apa artinya? Apa berdampak? Makanya beritakanlah kabar keselamatan itu. Beritakanlah Injil itu, saudaraku. Jadi mari kita taat untuk memberitakan Injil seperti daripada wanita ini. Mereka itu langsung berlari, taat apa yang dikatakan malaikat itu. Mereka langsung lari. Mereka nggak berdiam di situ, mereka langsung lari pergi. Jadi jangan berdiam, beritakanlah kabar baik itu. Beritakanlah Yesus jalan ke surga. Beritakanlah Yesus mengampuni dosa. Sekarang ini mungkin di luar sana sudah banyak orang mengenal Yesus, saudara, tapi mereka masih sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita memberitakannya lagi, kita beritakannya lagi, akan lebih banyak lagi orang mengenal Tuhan. Jadi mari, mengapa kita harus memberitakan kabar baik itu, saudara? Karena kabar berita itu adalah yang kudus. Jadi berita Injil itu tidak ada di situ kebohongan. Berita Injil itu di situ tidak ada di situ saudaraku tipu-tipu, tidak ada di situ kebohongan-kebohongan. Tapi berita Injil itu adalah benar, kudus adanya. Amin. Jadi uang Injil ini diberitakan, ini dahsyat. Sekalipun banyak orang tidak menerimanya, tapi sampaikan saja. Ya,
Mengapa kita memberitakannya? Karena beritanya tidak bisa dibinasakan oleh siapapun. Jadi Injil gak bisa dibinasakan. Mau ditutup gereja, mau dibakar gereja, mau dipenjarain orang percaya, Injil gak bisa dikerangkeng. Injil gak bisa diikat. Semakin saudaraku ditutup, semakin diikat, semakin dihimpit, Injil akan tetap menyebar. Karena Injil itu ada kekuatan yang dahsyat di sana. Amin. Ada berita kebangkitan, ada berita hal yang dahsyat di sana. Mengapa kita membedakan ini? Karena di dalamnya ada keselamatan yang kekal. Di dalam Injil, di berita kitab-kitab yang lain gak ada kehidupan yang kekal. Hanya ada di dalam Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Inilah berita peristiwa daripada kebangkitan Kristus yang pertama. Saudara, berita kebangkitan Kristus itu, saudara, biarlah kita semuanya percaya bahwa batu yang besar itu telah digulingkan. Amin. Yang kedua, peristiwa daripada yang ajaib kebangkitan itu, kita tidak perlu takut. Jangan ketakutan menguasai kita. Amin. Yang ketiga, mari beritakanlah kabar baik itu. Terima kasih Tuhan. Roh yang hidup penuh hidup. Biarlah kita minta terus Roh Kudus yang memenuhkan kita. Terima kasih Bapa. Roh yang hidup penuh hidup mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu. Berserapan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, Rohmu yang kudus, Rohmu yang pulihkanku, kaulah damaiku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hati, mari kita bangkit berdiri. Ku buka hati, ku buka hati untuk